Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi tatap muka ketiga, hakikat sholat. Sebelumnya kita bicara tentang hakikat ibadah ya. Di materi ini saya tidak menyertakan dalil-dalil yang terkait. Saya hanya akan membacakan nanti ya. Dan supaya tidak berat, saya juga tidak memperpanjang. Hanya ada 10 slide ya. Yang pertama kita coba lihat tentang capaian pembelajarannya. Jadi Anda diharapkan mampu memahami dan menganalisis hakikat dan terutama adalah fungsi utama ibadah sholat. Pertama, capaian pelajaran. Sekarang yang kedua, pokok materi. Pokok materinya ada 7, sehingga nanti slide-nya juga sesuai dengan pokok materinya ini. Jadi hanya ada satu slide yang mungkin satu pokok materi yang nanti ada 2 slide. Yang lainnya satu slide saja. Yang pertama kita bicara hakikat sholat. Ya. Yang kedua kita bicara mengapa Allah mewajibkan sholat. Yang ketiga tujuan dan fungsi sholat. Yang keempat akhlak dalam sholat. Yang kelima hikmah sholat. Yang keenam makna spiritual sholat. Yang ketujuh ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Hakikat sholat. Secara bahasa, sholat itu artinya adalah berdoa. Sholat itu artinya berdoa. Nah, secara istilah, sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Isinya adalah ketentuan-ketentuan dan tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik itu gerakan maupun bacaan. Nah, itu dari sisi arti, baik secara bahasa maupun secara syariat. Nah, substansinya apa hakikatnya? Salat itu sesungguhnya adalah mengingat Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata li dzikri." Tegakkan salat untuk mengingatku. Jadi, hakikat salat itu adalah mengingat Allah, berkomunikasi dengan Allah. Maka di dalam salat, proses terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya komunikasi antara seorang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak terjadi, maka sesungguhnya sholat itu kehilangan substansinya. Gitu ya. Saya ulang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Aqimis sholata li dzikri." Mengapa sholat diwajibkan? Adik-adik, dalam bab ibadah kita sudah membahas poin yang pertama itu sebenarnya. Ibadah adalah tugas utama manusia. Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, salat itu bagian dari ibadah. Maka mengapa diwajibkan? Karena tugas manusia yang terutama adalah beribadah. Dan sholat adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban manusia, baik pada umat Nabi Muhammad SAW maupun pada umat nabi-nabi sebelum beliau. Jadi sholat ini bukan hanya dikerjakan pada masa Nabi Muhammad SAW dan selanjutnya pada masa kita, tapi sebelum Nabi Muhammad SAW, sholat adalah ibadah yang juga diwajibkan oleh Allah kepada mereka-mereka terdahulu. Apa tujuan dan fungsi sholat? Tujuan utama sholat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya. Karena itu tadi substansinya adalah mengingat Allah. Nah, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat, maka orang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu pelindungnya orang-orang yang beriman. Dan di antara ciri orang yang beriman adalah menegakkan sholat. Dan Allah ketika menjadi pelindungnya orang beriman, Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Yang kedua, fungsi sholat yang paling utama adalah untuk menenangkan hati ya. Karena sholat itu untuk mengingat Allah, sementara Allah juga menyatakan, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub."
ketahuilah dengan ingat kepada Allah, hati akan tenang. Maka fungsi sholat yang utama adalah menenangkan hati. Yang kedua, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Sederhana sebenarnya perbuatan baik dan buruk itu. Orang itu kalau tidak ada di dalam amal yang baik, dia akan jatuh pada amal yang buruk. Orang yang keluar dari amal yang buruk, maka orang itu akan masuk kepada amal yang baik. Sehingga sholat sebagai sebuah kebaikan akan menghindarkan orang dari berbuat keburukan, keji dan mungkar. Kalau ada orang yang sholat tapi masih keji dan mungkar, dia belum sholat, gitu ya. Nah, selanjutnya akhlak dalam sholat. Akhlak dalam sholat itu yang pertama jelas, tata caranya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Mu'minun, salah satu ciri orang yang sukses adalah yang sholatnya dia jaga. Yang dijaga apanya? Salah satunya adalah tata caranya. Apakah kalau sudah menjaga tata cara, ketentuan, syarat, dan rukun itu sudah selesai? Belum. Yang kedua, sholat itu harus dijaga juga kontinuitasnya, keberlanjutannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum fi sholatihim daimun." Sholatnya terus menerus, daimun, gak bolong-bolong. Dan yang ketiga, sholatnya adalah khusyuk. Ya, walladzina hum ala sholatihim khashi'un. Khusyuk. Jadi khusyuk, menjaga tata cara dan terus menerus. Kalau itu sudah bisa dijaga, selesai. Hikmah sholat. Sekarang orang sudah banyak menggali tentang hikmah sholat. Sholat itu membentuk kedisiplinan. Coba waktunya ditentukan, tidak boleh terlambat. Nah, kalau terlambat sudah di luar sholat, ya itu nggak bisa dikerjakan begitu. Ya, sudah di luar sholat. Bentuk disiplin. Dan itu dilakukan setiap hari. Kita itu kan setiap hari diberi alarm dalam aktivitas kita, oleh pekerjaan, oleh perkuliahan. Masa Allah yang menciptakan kita nggak berhak untuk mendapatkan kedisiplinan kita? Sangat berhak. Yang kedua, membentuk persaudaraan dan persatuan. Sholat jamaah itu membentuk persatuan, persaudaraan. Imam sholat itu kalau memulai harus melihat ke belakang supaya apa? Tahu mana saudaranya yang nggak hadir, mana yang hadir. Mana yang hari ini kalau nggak hadir itu alasannya apa? Mungkin sakit, mungkin macam-macam. Jadi sholat berjamaah khususnya itu membentuk persaudaraan dan persatuan. Yang ketiga, sholat membentuk sikap tawadhu, rendah hati, ya, dengan sujud, dengan meletakkan kening di atas lantai, itu sungguhnya memberikan kepada kita semua ketentuan dan cara untuk bisa hidup lebih rendah hati. Sholat itu menyehatkan, ada penelitian tentang sholat malam itu menyehatkan. Cari deh di Google gitu ya, namanya Profesor Soleh. Sholat itu menyehatkan. Yang kelima, yang terakhir, menenteramkan hati. Tadi itu, sholat itu untuk mengingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, tentramlah hati. Terakhir, kita akan bicara tentang makna spiritual sholat. Sholat itu adalah cara terbaik berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang dapat ditempuh sepanjang waktu. Kalau puasanya di bulan Ramadan, kalau hajinya sekali setahun, kalau zakat juga demikian, maka sholat itu adalah
cara berkomunikasi terbaik sepanjang waktu. Saya kira demikian materi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.